Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Novelia Story. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan dan perlindungan dari Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bab 1. Kehidupan yang tampak sempurna. Anissa selalu memulai harinya dengan rutinitas yang ia cintai. Pagi itu, matahari baru saja muncul ketika ia menyiapkan sarapan di dapur kecilnya yang hangat. Aroma kopi menyebar, memenuhi ruangan dengan kenyamanan. Aris, suaminya, duduk di meja makan sambil membaca koran. Di sudut ruang tamu, Raya, putri kecil mereka, sedang asyik menonton acara kartun favoritnya. "Sayang, apa kamu ada rencana hari ini?" tanya Aris, sambil menyesap kopinya. Anissa tersenyum, meletakkan piring sarapan di meja. "Aku mungkin akan pulang agak terlambat. Ada rapat di kantor. Tapi aku akan berusaha secepat mungkin. Bagaimana denganmu?" "Aku ada kuliah sore. Nanti aku bisa minta tolong Rani mengantarku. Dia kan lagi libur dari kuliah," jawab Aris ringan. "Rani?" Anissa menoleh, teringat bahwa adiknya, Rani, baru saja pindah tinggal bersama mereka sementara waktu untuk menghemat biaya kuliah. "Oh, iya. Baiklah. Tapi pastikan dia tidak mengganggu jadwal belajarnya." "Jangan khawatir." Aris tersenyum, menenangkan. "Aku juga akan mengingatkan dia." Anissa mencoba meredam kegelisahan kecil yang muncul. Tak ada alasan untuk merasa curiga. Rani adalah adiknya, dan Aris adalah suaminya yang selama ini selalu setia. Namun, sebuah perasaan tak nyaman mulai muncul di hatinya. Bab 2. Benih kecurigaan. Beberapa minggu berlalu dengan cepat, namun Anissa mulai merasakan perubahan yang halus namun nyata di rumahnya. Aris dan Rani semakin sering berduaan. Baik itu saat mengantar Aris ke kampus maupun ketika Anissa harus bekerja lembur. Suatu malam, Anissa akhirnya membuka percakapan dengan suaminya, mencoba mencari tahu perasaan yang menghantuinya. "Aris, aku merasa akhir-akhir ini kamu lebih sering bersama Rani daripada biasanya," ujar Anissa, mencoba menjaga suaranya tetap netral. Aris mengerutkan kening, bingung. "Maksudmu? Rani hanya mengantarku beberapa kali. Lagi pula, kita hanya ngobrol. Aku tidak melihat ada yang aneh dengan itu." "Aku tidak menuduhmu apa-apa," kata Anissa cepat, menyadari bahwa ia harus hati-hati dengan kata-katanya. "Tapi aku tidak tahu. Mungkin ini hanya perasaan. Tapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda." "Apa kamu cemburu?" tanya Aris tiba-tiba, menatapnya dengan senyum yang setengah bercanda. Anissa terdiam sejenak, tak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. "Bukan cemburu, hanya saja aku merasa ada jarak antara kita." Aris menarik napas panjang dan menghampiri Anissa, menatapnya dengan tatapan lembut. "Sayang, kamu terlalu banyak berpikir. Ini semua hanya sementara. Lagi pula, Rani kan adikmu. Aku tak mungkin punya perasaan seperti itu padanya." Anissa mencoba mempercayai kata-kata suaminya. Namun sebuah perasaan tidak nyaman tetap bersembunyi di balik hatinya. Bab 3. Ciuman terlarang. Malam itu, setelah Anissa tidur, Aris dan Rani duduk di ruang tamu. Rani baru saja kembali dari kampus, mengenakan pakaian yang lebih santai namun tetap menarik perhatian. Mereka berbicara ringan tentang tugas-tugas kuliah dan kehidupan kampus, namun pembicaraan mulai merembet ke arah yang lebih pribadi. "Mas Aris, terima kasih sudah sering bantuin aku selama ini," ucap Rani dengan senyum manis. "Kalau nggak ada kamu, mungkin aku sudah kewalahan." Aris tertawa kecil, merasa tersanjung. "Sudah kewajiban sebagai kakak ipar, bukan? Lagi pula, kamu sudah seperti adikku sendiri." Rani mendekat sedikit, suara tawanya terdengar renyah. "Tapi, kamu lebih dari sekedar kakak ipar buat aku, Mas." Kata-kata Rani mengambang di udara, meninggalkan keheningan yang canggung. Aris merasakan sesuatu yang berbeda di antara mereka malam itu. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, Rani mendekatkan wajahnya, lalu tanpa peringatan, mencium bibir Aris. Sentuhan bibir itu membuat Aris terperangkap dalam pusaran rasa bersalah dan hasrat yang tak terduga. Di satu sisi, ia tahu ini salah, tapi di sisi lain, ada bagian dalam dirinya yang tak bisa menolak. "Rani, kita nggak boleh," gumam Aris ketika mereka akhirnya berpisah. Namun Rani tersenyum, tidak menunjukkan penyesalan. "Tapi, kamu juga nggak berhenti,"
Kan, Mas? Aris terdiam. Ia tahu bahwa kata-kata Rani benar. Malam itu menjadi titik balik bagi mereka. Ciuman pertama yang akan memicu serangkaian peristiwa yang semakin sulit dihentikan. Bab 4. Kebohongan yang menumpuk. Hubungan terlarang itu terus berlanjut, meski diselimuti kebohongan. Setiap hari, Aris dan Rani semakin terjebak dalam skandal yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berusaha keras menyembunyikan segalanya dari Anissa, namun kebohongan yang mereka buat mulai membebani mereka. Mas Aris, sampai kapan kita akan begini? Tanya Rani suatu sore, ketika mereka sedang berduaan di rumah. Aku capek harus terus berbohong sama Kak Nisa. Kita nggak bisa terus begini, Rani, kata Aris, merasa bingung. Ini semua salah. Aku nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Rani terdiam, menyandarkan kepalanya di bahu Aris. Tapi aku nggak bisa berhenti. Mas, aku sayang sama kamu. Aris menghela napas panjang, hatinya bimbang. Di satu sisi, ia tahu bahwa ia masih mencintai Anissa, istrinya. Namun di sisi lain, perasaannya untuk Rani semakin sulit diabaikan. Hubungan mereka semakin rumit, terutama ketika Yusuf, tunangan Rani, semakin sering menghubungi untuk membicarakan rencana pernikahan mereka. Bagaimana dengan Yusuf? Tanya Aris, mencoba membangkitkan rasa bersalah dalam dirinya. Pernikahanmu dengan dia sudah dekat. Rani menatap Aris dengan mata yang penuh tekad. Aku nggak peduli sama Yusuf. Yang aku inginkan cuma kamu, Mas. Pembicaraan ini meninggalkan Aris dalam kebingungan yang lebih dalam. Di satu sisi, ia tak bisa membayangkan hidup tanpa Anissa dan putri mereka, Raya. Di sisi lain, perasaannya terhadap Rani sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar hasrat fisik. Bab 5. Kebenaran terungkap. Kecurigaan Anissa akhirnya memuncak. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Ponsel Aris yang selalu disimpan dengan hati-hati, panggilan telepon yang dipotong saat ia mendekat, dan sikap gugup Rani setiap kali Anissa bertanya tentang hubungan mereka. Suatu malam, ketika Aris tertidur lelap, Anissa memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel suaminya dan mulai memeriksa pesan-pesan yang tersembunyi. Jantungnya berdegup kencang saat ia menemukan foto-foto dan pesan-pesan intim antara Aris dan Rani. Air mata mulai menggenang di matanya saat kenyataan yang mengerikan itu terungkap. Anissa merasa dunia runtuh di hadapannya. Perasaan terhianati oleh dua orang yang paling ia percayai menyelimuti seluruh dirinya. Keesokan paginya, Anissa menunggu saat yang tepat. Ketika Aris sedang bersiap untuk bekerja, Anissa menghadangnya di ruang tamu. Kamu pikir aku bodoh, Aris? Tanyanya dengan suara yang bergetar, namun penuh kemarahan yang tertahan. Aris menoleh, terkejut melihat tatapan dingin Anissa. Apa maksudmu? Aku tahu semuanya, ucap Anissa, sambil menunjukkan ponsel Aris yang berisi bukti perselingkuhannya. Semua foto-foto ini, semua pesan antara kamu dan Rani. Berapa lama kalian berdua menipuku? Aris terdiam, tak mampu berkata-kata. Rani, yang mendengar percakapan itu dari kamar, keluar dengan wajah pucat. Sadar bahwa semuanya telah terungkap, ia hanya bisa menundukkan kepala, tak mampu berkata apa-apa. Bagaimana bisa kalian melakukan ini padaku? Tangis Anissa pecah, membuat seluruh ruangan terasa sesak dengan emosi. Aku kakakmu, Rani. Dan kamu, Aris, kamu suamiku. Aris mencoba mendekat, namun Anissa mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan sentuh aku. Aku tidak mau mendengar apapun dari kalian. Rani akhirnya angkat bicara, suaranya bergetar. Kak Nisa, aku nggak bermaksud menyakiti kamu. Aku. Diam, seru Anissa dengan penuh kemarahan. Kamu hancurkan hidupku, Rani. Kamu hancurkan keluargaku. Bab 6. Konsekuensi tak terelakkan. Setelah pertengkaran besar itu, hubungan mereka tak lagi bisa diselamatkan. Anissa memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai, sementara Rani yang hamil memilih kabur, menghilang dari kehidupan Anissa dan Aris. Setelah percakapan terakhir yang penuh dengan emosi itu, rumah yang dulu penuh dengan tawa kini dipenuhi oleh keheningan yang mencekam.
Anissa dan Aris sudah tidak lagi berbicara kecuali tentang hal-hal penting terkait anak mereka, Raya. Aris tahu bahwa dirinya telah membuat kesalahan besar, tetapi ia terlalu bingung untuk bisa memperbaikinya. Sementara itu, Anissa telah memutuskan, hatinya telah hancur, dan tidak ada jalan untuk kembali. Di sisi lain, Rani telah menghilang dari kehidupan mereka. Ia memutuskan untuk meninggalkan kota, kabur dari semua masalah yang ia ciptakan. Rani, yang saat itu sedang hamil dari hubungannya dengan Aris, merasa terlalu malu untuk kembali ke rumah orang tuanya atau menghubungi Yusuf. Hidupnya berantakan, dan ia merasa tak ada jalan keluar dari penyesalan yang terus menghantuinya. Bab 7. Perceraian yang tak terelakkan. Waktu terus berjalan, namun luka di hati Anissa tak juga sembuh. Ia menjalani hari-harinya dengan perasaan kosong, mencoba tetap kuat demi Raya dan ibunya yang sekarang memerlukan perawatan intensif akibat demensia. Anissa tahu bahwa ibunya tidak akan bisa memahami sepenuhnya apa yang terjadi, tetapi baginya, situasi ini tetap menjadi beban berat. Suatu malam, setelah memastikan bahwa Raya sudah tidur, Anissa duduk di ruang tamu. Aris baru saja pulang dari kerja, dan mereka terjebak dalam suasana yang sunyi dan tegang. Anissa tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membicarakan langkah selanjutnya. Kita harus bicara, Aris, kata Anissa tiba-tiba, memecah keheningan yang berat. Aris, yang sudah menduga pembicaraan ini akan datang, hanya mengangguk pelan. Aku tahu. Ini tidak bisa terus begini. Aku tidak bisa hidup dengan cara seperti ini. Setiap kali aku melihatmu, aku hanya bisa mengingat apa yang kamu lakukan. Suara Anissa tenang, namun penuh dengan kesedihan yang tertahan. Aku ingin kita bercerai. Aris menundukkan kepala, merasa berat untuk berkata-kata. Ia telah kehilangan semua yang pernah ia anggap berharga. Istri yang ia cintai, adik ipar yang kini menjadi luka besar dalam hidupnya, dan reputasinya sebagai suami dan ayah yang baik. Aku mengerti, Nisa. Ini salahku. Aku tidak akan memaksamu untuk bertahan, kata Aris dengan suara serak. Tapi tolong izinkan aku tetap ada untuk Raya. Aku mungkin bukan suami yang baik, tapi aku ingin menjadi ayah yang baik untuk dia. Anissa menatap suaminya lama, menimbang permintaan itu. Sebagai seorang ibu, ia tahu bahwa meski ia dan Aris tidak lagi bisa bersama, Raya tetap membutuhkan sosok ayah dalam hidupnya. Aku tidak akan menghalangi kamu bertemu Raya, jawab Anissa akhirnya. Tapi kita akan menjalani hidup masing-masing setelah ini. Aku tidak mau ada drama lagi. Aris mengangguk, meski hatinya merasa hancur. Ia tahu ini adalah akhir dari segalanya, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Bab 8. Keputusan berat. Proses perceraian berlangsung dengan cepat. Keluarga besar mereka mencoba untuk tidak ikut campur. Meskipun desas-desus tentang perselingkuhan Aris dengan Rani telah menjadi bahan perbincangan warga, Anissa menjaga dirinya tetap sibuk dengan bekerja dan merawat ibunya. Namun di dalam hati, ia masih merasakan kehancuran akibat pengkhianatan tersebut. Suatu sore, Anissa bertemu dengan Yusuf, mantan tunangan Rani, di sebuah kafe kecil di pusat kota. Yusuf tampak jauh lebih tenang daripada saat terakhir kali mereka bertemu, ketika ia masih marah dan kecewa dengan Rani. Aku dengar kamu sudah mengajukan cerai, kata Yusuf membuka percakapan setelah mereka duduk. Anissa mengangguk pelan. Aku sudah tidak bisa lagi hidup dengan cara seperti itu. Aku mengerti, jawab Yusuf sambil menyesap kopinya. Aku juga sudah memutuskan untuk melupakan Rani. Setelah semuanya, aku pikir lebih baik melanjutkan hidup daripada terjebak dalam masa lalu. Anissa tersenyum tipis, merasa ada kesamaan antara mereka. Keduanya adalah korban dari kebohongan yang sama, dan keduanya berusaha menemukan cara untuk melanjutkan hidup. Apa kamu tahu di mana Rani sekarang? Tanya Yusuf, meskipun suaranya terdengar tidak terlalu berharap. Anissa menggeleng. Setelah semua itu terjadi, dia pergi tanpa meninggalkan kabar. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, dan jujur saja, aku tidak terlalu peduli lagi. Yusuf terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara lagi. Aku harap dia baik-baik saja. Meskipun dia telah menyakiti kita, aku masih berharap yang terbaik untuknya. Anissa mengangguk, merasa lega bahwa Yusuf tidak lagi menyimpan dendam. Percakapan itu berakhir dengan damai,
dan keduanya saling mengucapkan selamat tinggal, masing-masing siap untuk melanjutkan hidup mereka. Bab 9. Bayangan masa lalu. Beberapa bulan setelah perceraian, Anissa mulai menemukan sedikit kedamaian dalam hidupnya. Ia fokus pada pekerjaannya dan memberikan seluruh perhatiannya kepada Raya dan ibunya. Namun, meskipun segala sesuatunya tampak berjalan lebih baik, ada saat-saat di mana bayangan masa lalu datang menghantuinya. Ia sering bertanya-tanya, bagaimana Rani bisa melakukan hal itu padanya? Bagaimana bisa suaminya tergoda oleh adik iparnya sendiri? Suatu hari, Anissa menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya terdengar gemetar ketika ia menjawab, namun rasa penasarannya mengalahkan ketakutannya. "Halo, Kak Nisa." Suara di seberang sana terdengar sangat familiar. Itu suara Rani. Anissa terdiam, merasakan gelombang emosi yang bercampur aduk. "Rani." "Ya, ini aku, Kak. Maaf, aku menelepon tanpa pemberitahuan. Aku hanya ingin bilang aku hamil, Kak. Dan anak ini anak Mas Aris." Kata-kata Rani memukul Anissa seperti palu godam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya dipenuhi oleh kemarahan, kekecewaan, dan juga rasa iba. Ia membenci Rani, namun di saat yang sama, ia juga tahu bahwa Rani terjebak dalam situasi yang rumit. "Kenapa kamu meneleponku, Rani?" tanya Anissa akhirnya, suaranya dingin. Aku nggak tahu harus kemana. Kak, aku butuh bantuan." Anissa terdiam lama sebelum menjawab. "Aku tidak bisa membantumu, Rani. Kamu memilih jalan ini sendiri. Sekarang, kamu harus menghadapi konsekuensinya." Setelah itu, Anissa memutus sambungan telepon, merasa lega sekaligus sedih. Ia tahu bahwa ia harus melanjutkan hidupnya tanpa terjebak dalam masalah yang ditimbulkan oleh Rani dan Aris. Bab 10. Kehidupan baru. Meski perasaan luka dan pengkhianatan masih tersisa, Anissa mulai menata hidupnya kembali. Ia tahu bahwa hidup tidak akan pernah kembali seperti semula. Namun ia juga sadar bahwa masa depan masih terbuka lebar. Aris, setelah perceraian, tetap menjadi bagian dari hidup Raya, meskipun hubungan mereka tidak lagi seperti dulu. Anissa belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa meski dirinya telah dikhianati, ia tidak akan membiarkan rasa sakit itu mengontrol hidupnya. Setiap hari ia belajar untuk berdamai dengan masa lalunya. Dan meskipun ada saat-saat di mana ia merindukan apa yang pernah ia miliki, ia tahu bahwa dirinya lebih kuat dari yang ia kira. Rani, yang kini menjalani hidup sendirian dengan anak yang ia kandung, memilih untuk menjauh dari semua orang.